Tips dan trik jualan di warung sembako supaya laris manis. Dalam usaha warung sembako, kita tahu ya guys ya, kita itu pasti ingin warung sembako kita itu laris manis, banyak pembelinya, sukses dan berkembang. Nah, untuk itu kita perlu usaha ya guys ya, supaya warung sembako kita itu bisa berkembang. Nah, di video ini saya akan memberikan tips dan trik supaya warung sembako kita itu bisa sukses dan laris manis ya guys ya. Yang pertama, tips dan trik untuk usaha warung sembako kita supaya laris manis adalah tetapkan harga yang masuk akal atau harga yang relevan. Persaingan yang ketat memang menjadi tantangan terbesar dalam bisnis usaha warung sembako. Untuk itu kita sebagai pedagang warung sembako perlu menawarkan sesuatu agar pengalaman konsumen saat berbelanja di warung sembako kita bisa berkesan ya guys. Kita tahu semua kalau harga sampai saat ini menjadi pertimbangan besar setiap konsumen saat mau belanja ke warung dimanapun ya guys ya. Untuk itu kita sebagai pemilik warung sembako harus bisa menetapkan harga jual yang bisa tetap bersaing di pasaran, karena dalam berbisnis usaha warung sembako ilmunya ini yang sangat penting adalah lebih baik barang kita itu laku terjual daripada tertimbun atau sampai membusuk di warung sembako kita ya guys ya. Tapi kita jualnya jangan sampai mau rugi ya guys ya, biar aja untungnya sedikit, yang penting barang itu laku terjual ya guys ya, daripada barang itu expired karena kelamaan tidak laku berputar di warung ya guys ya. Jadi itu sangat penting ya guys ya, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting dia tetap berputar. Dan ingat, jangan sampai barang itu membusuk sehingga itu akan membuat nanti warung kita bisa rugi ya guys ya. Yang kedua adalah tips dan trik dalam usaha warung sembako supaya usaha warung sembako kita bisa sukses dan laris adalah, jika modal usaha warung sembako kita sudah mengalami peningkatan atau modal kita ada tambahan, kita bisa menambahkan variasi atau jenis produk yang ada di warung sembako kita ya guys ya. Maksud saya begini, jika kita tadinya baru menjual 3 item produk barang pokok, kebutuhan pokok, kita bisa menambahinya guys ya. Seperti saya misalnya dulu waktu usaha buka warung sembako dengan modal terbatas, barang pokok yang saya jual itu seperti telur, minyak, dan gula. Nah, seiring dengan bertambahnya pendapatan saya sehingga modal saya bertambah, saya menambahkan item barang pokok yang ada di warung sembako saya guys ya. Seperti saya sudah mulai menjual beras, kacang hijau, kacang tanah, dan seperti gula merah. Bahkan item Indomie yang tadinya saya jual hanya satu merek saja, merek Indomie, tapi saya jual varian rasanya itu ada 3, ada Indomie goreng, ada Indomie soto ayam, sama Indomie kari ayam. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya tambahan modal, maka saya menambah beberapa jenis merek mie instan ya guys ya, seperti merek mie sedap, sari mie, dan berbagai rasa varian dari merek mie instan tersebut ya guys ya. Begitu juga dengan minuman ringan, snack jajanan, dan rokok, itu pun saya tambahin variasinya guys ya. Dengan begitu, karena warung kita sudah semakin lengkap, maka saat ada pembeli datang nanti belanja ke warung kita, dia tidak akan berpaling ke warung sebelah lagi ya guys ya. Kenapa? Karena warung kita sudah lumayan lengkap. Jadi ini penting banget ya guys ya, tips yang kedua ini ya guys ya. Ingat ya guys ya, saat kita belanja itu tidak perlu banyak, yang penting barang itu ada. Jadi saat kita kulakan, kita ingin melengkapi warung kita, tapi kita belanjanya nggak usah banyak-banyak dulu ya guys ya, yang penting lengkapin aja dulu isi warung sembako kita. Nah, selanjutnya tips dan trik untuk usaha warung sembako supaya sukses yang ketiga adalah, buatlah warung sembako Anda senyaman mungkin. Kalau warung Anda nyaman, yang diuntungkan bukan hanya Anda sendiri ya guys ya, ini juga penting untuk kenyamanan para pembeli. Jadi guys, kalau bisa, kalau usaha warung Anda sembako Anda itu sudah Anda buat suasana itu nyaman, bersih, rapi, terus bahkan Anda bisa manfaatkan untuk tempat bersosialisasi, itu sangat lebih bagus lagi ya guys ya. Dengan begitu Anda akan bisa tukar pendapat dengan para pembeli yang nongkrong di warung Anda. Misalnya Anda tanya, kira-kira barang apa lagi yang mau dijual di warung ini, kalian ada ide nggak ngasih tambahan mau apa lagi dijual? Nah, tanpa sepengetahuan kita, kadang ada 2-3 orang pembeli itu yang mencari barang seperti tongkat pel, sapu rumah, terus hand body, kapas pembersih wajah. Nah, nampaknya sepele ya kan guys ya. Nah, tapi kadang ada 2-3 orang yang mencari barang tersebut saat ingin belanja di warung sembako kita. Menurut kita itu tidak terlalu penting, tapi tidak ada salahnya kita bisa melengkapinya guys ya. Kita belinya ala kadarnya aja dulu untuk melengkapi warung kita. Jadi pas ada saat pembeli yang datang, dia tidak pulang dengan tangan yang kosong ya guys ya. Jadi itu sangat penting ya guys ya. Jadi bersosialisasi penting untuk mencari informasi barang apa kira-kira yang mau kita tambahkan di warung sembako kita ya guys ya. Karena tidak terlintas di pikiran kita kalau barang ini penting, ternyata ada juga barang yang penting kita jual di warung sembako kita guys ya. Tapi ingat ya guys ya, saat sudah kita jadikan warung kita itu sudah nyaman, terus itu di warung itu bisa kita jadikan jadi tempat bersosialisasi, jangan saking akrabnya kalian tergoda dengan teman yang ada dekat kalian untuk mengatakan boleh tidak ngebon di warung kalian. Jadi saat kalian berteman, bersosialisasi, temannya teman, bisnis ya bisnis, jangan dicampur adukkan ya guys ya. Usahakan saat menolak itu tolaklah saat teman Anda yang sudah mulai akrab itu dengan cara yang sopan ya guys ya. Jadi tidak ada salah
salah paham. Karena seperti yang kita tahu, kalau sempat terjadi ada piutang di warung sembako kita, itu akan mengakibatkan nanti warung kita itu kurang berjalan dengan lancar guys ya, atau bisa-bisa lama-lama bisa menjadi bangkrut. Karena yang namanya piutang itu sensitif ya guys ya, karena di awal itu gampang dia ngomongnya, pas pembayaran itu susah. Jadi usahakan piutang itu tidak ada di warung sembako Anda guys ya. Nah, yang keempat, tips dan trik keempat usaha warung sembako supaya laris manis adalah, sebenarnya pembeli itu tidak keberatan untuk membayar lebih jika dia merasakan manfaatnya. Misalnya pembeli Anda itu membeli dengan jumlah yang banyak. Nah, sebagai pedagang warung sembako, untuk memberi nilai lebih kepada konsumen Anda bisa memberikan layanan antar jemput kepada konsumen gitu guys ya, yang lokasinya itu ada di sekitar warung Anda ya guys ya, lokasinya ibaratnya dalam perumahan gitu, tidak jauh-jauh. Nah, Anda bisa memberikan layanan itu guys ya, nanti dengan sendirinya itu pembeli pasti akan memberikan nilai lebih. Tapi kita harus ikhlas ya guys ya, diberi ya syukur, tidak diberi ya nggak apa-apa, karena kita kan sudah mendapatkan untung lebih karena dia sudah belanja dengan sistem borongan dengan jumlah yang banyak ya guys ya. Tapi setahu saya itu biasanya kita dikasih kayak uang tips gitu ya guys ya, uang gojeknya gitu, entah 2.000 entah 5.000 uang tips ngantarnya ya guys ya, kan itu lumayan guys menambah pendapatan isi warung kita. Oke guys, sekian dulu video dari saya, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa tolong subscribe, like, dan di komen jika suka dengan video saya guys ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya guys.